kabarnya? Luar biasa, men. Saya percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Dan kita mau mulai ibadah kita pada saat hari Minggu ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Yuk, Tante undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau masuk dalam doa kepada Tuhan. Lipat tangannya yang rapi, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami terima. Terima kasih untuk kekuatan yang boleh kami dapat Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh dapat ada Tuhan sampai pada saat hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Kiranya Bapa Roh Kudus-Mu mengalir bagi setiap hati kami, mengalir bagi setiap jiwa kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kau memberkati setiap keberadaan kami ya Bapa pada saat ini. Keterbatasan tidak dapat mengganggu kami ketika kami mau terus datang kepada Engkau ya Bapa. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya.
Amin. Ada haleluya, ada puji Tuhan, dan semuanya pasti bersuka cita. Amin. Dan kita mau mulaikan ibadah kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi katakan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sekarang kita mau berjalan. Amin. Siap berjalan semuanya, kakinya berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ikat dulu Mi. Ada haleluya adik-adik, ada puji Tuhan. Kita mau bersemangat pada hari ini, amin. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi buat Tuhan dan bersemangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi katakan setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekarang kita mau berjalan, yuk. Kita mau berjalan kemana adik-adik? Kita akan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan,
berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Lagi ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan. Sekarang tertawa, ku tertawa, hahaha ke Kanaan, ku tertawa, hahaha ke Kanaan, ku tertawa, hahaha ke Kanaan, ku tertawa sampai ke Kanaan. Capek nggak adik-adik? Udah jalan, lari, tante kok tertawa sih ke Kanaan? Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita harus bahagia. Haleluya. Ada muji Tuhan. Dan semuanya tetap bersuka cita. Wah, sudah waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian kembali. Kita mau katakan firman-Mu, iya dan amin. Yuk sama-sama kembali tutup matanya, lipat tangannya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan firman-Mu, firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yuk adik-adik, kita mau kembali berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya yang rapi. Ikuti Tante Yeni berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi telinga kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Jika ada kuasa si jahat yang ingin mengganggu ibadah kami tolak
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Oke adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Tadi sudah menyaksikan ya sebelumnya review bagaimana Tuhan Yesus boleh mati di kayu salib lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Oke, teman-teman adik-adik semuanya minggu kemarin juga sudah diceritakan dengan om dan tantenya yang di minggu-minggu lalu. Jadi tante bantu review. Oke, nah sekarang kita mau cerita lagi bagaimana Tuhan boleh bangkit dan apa sih yang Tuhan lakukan setelah kebangkitannya. Nah, tante mau bawa satu cerita bagaimana Tuhan menampakkan dirinya di Danau Tiberias. Nah, bagaimana sih Tuhan Yesus boleh menampakkan dirinya di Danau Tiberias? Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita buka di dalam Yohanes pasal 21, yuk buka Alkitabnya dulu semua. Di situ Tante juga buka ya Alkitabnya. Oke, Tante sudah ketemu. Siapa yang sudah ketemu? Pinter. Di sini kita baca dulu bersama-sama perikopnya, yaitu dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, ada ceritanya. Kita lihat di Yohanes pasal 21 ayatnya, kita mulai dari ayat yang kedua. Tante bacain. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Muridnya siapa tuh? Jelas-jelas muridnya Tuhan Yesus. Nah, kita lanjut ya di ayat yang ketiga. Kata Yesus kepada Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa adik-adik. Mereka pergi nih naik perahu. Mereka mau cari ikan, tapi mereka tidak menangkap apa-apa, dikatakan firman Tuhan. Kenapa pada malam hari itu mereka tidak menangkap apa-apa? Karena pada malam hari itu Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Nah, lalu dikatakan tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita mempunyai segalanya. Nah, di sini dikatakan dia tidak bersama-sama dengan Tuhan. Mereka sedang tidak bersama-sama dengan Tuhan pada malam hari itu, sehingga mereka tidak mendapatkan apapun. Mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Mereka tidak menangkap ikan satu pun. Kasihan ya mereka. Nah, lalu kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat yang keempat, ketika hari mulai siang adik-adik, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Sampai di situ. Maka akan kamu peroleh. Di situ ada siapa? Pada saat siang hari itu ada Yesus di tengah-tengah mereka. Lalu kata Yesus, "Tebarkanlah jalamu, maka kamu akan peroleh." Nah, lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan adik-adik. Karena banyaknya ikan sampai-sampai mereka tidak dapat menariknya. Nah,
Kalau Tuhan udah kasih berkat sama murid-muridnya Tuhan Yesus, sampai-sampai jalannya penuh, sampai-sampai tidak dapat menampung lagi. Itulah berkat yang dari Tuhan. Pada hari kebangkitannya, dia menampakkan diri kepada orang-orang di luar sana. Bukan hanya kepada murid-muridnya aja, tapi kepada semua orang. Dia memperlihatkan dirinya bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati, adik-adik. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berbahagia. Bahkan di hari kebangkitannya sendiri, menjelang 40 hari dia mau naik ke surga, dia masih menyatakan mujizatnya. Dia masih memberikan apa? Makan. Dia masih memberikan berkat. Bahkan murid-murid yang butuh ikan, yang tadinya malam mereka nggak dapet, lalu pada saat siang hari Tuhan Yesus datang, lalu mereka memperoleh banyak ikan. Itulah yang disebut berkat, adik-adik. Jadi kita harus bahagia. Lalu adik-adik, di sini tante punya video yang kedua, yang selanjutnya bagaimana dia berada di Danau Tiberias, adik-adik. Nih, lihat cuplikannya ya. Selamat pagi. Siapa itu? Selamat pagi. Siapa itu? Siapa yang memanggil? Adakah kamu dapat sesuatu? Belum. Kami belum menangkap seekor ikan pun. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Apa yang dia maksudkan? Kita telah menjala ikan semalaman. Sepertinya karena kita menjala di sisi yang salah. Ya, tidak ada salahnya. Apa yang membuat dia berpikir ini akan berhasil? Petrus, itu Yesus? Apa? Hah? Guru. Oke, adik-adik sudah melihat cuplikannya belum? Sudah ya, semuanya sudah melihat dengan jelas bagaimana ceritanya boleh ada. Nah, bagaimana Tuhan Yesus dilihatkan tuh tadi kapalnya susah, orang-orangnya tuh susah buat narik. Sampai kapalnya tuh oleng, tante. Oh iya benar, oleng. Sampai miring kapalnya ya. Jadi itulah berkat yang dari Tuhan. Kalau Tuhan udah kasih berkat, apa? Gak ada seorang pun yang dapat menahannya. Begitu juga berkat ikan-ikan yang boleh mereka terima. Mereka banyak sekali mendapat ikan. Sampai apa, kapalnya nggak muat lagi, adik-adik. Jadi kita harus bersuka cita atas kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita harus bersuka cita atas kebangkitan Tuhan, bahwa dia bangkit, dia akan naik ke surga, melihat kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan selanjutnya apa? Tuhan akan naik ke surga, adik-adik. Dan gak hanya dia naik, dia juga akan datang kembali untuk menjemput apa? Menjemput tante, menjemput adik-adik semua. Ada haleluya, ada puji Tuhan, dan semuanya pasti bersuka cita pada saat hari ini. Amin. Dan kita mau juga merasakan berkat-berkat Tuhan, bukan cuma murid-muridnya Tuhan saja, tetapi kita juga merasakan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan dari Tante Yeni. Dan buat adik-adik yang sudah mendengarkan dengan baik dan dengan seksama, Tante Yeni punya hadiah. Siapa yang suka hadiah? Tante Yeni sangat suka hadiah. Jadi Tante Yeni tidak menyia-nyiakan waktu Tante Yeni hanya menyampaikan firman Tuhan. Jadi ada hadiahnya untuk kelas balita, untuk kelas Priscilla, untuk kelas
Deborah. Apakah itu hadiahnya? Nanti dulu. Tante kasih dulu PR-nya, oke? Untuk balita yang biasanya setiap minggu nggak punya PR, nah ini untuk mama papanya diperhatikan ya. Untuk mama papanya, untuk yang kelas balita boleh menyanyi lagu puji-pujian, apapun itu lagunya. Lagu pujian ya. Lalu di videoin, lalu ditaruh di grup GPDI Papan Mas. Oke. Lalu itu aja untuk PR-nya kelas balita. Lalu yang kedua untuk kelas Priscilla. Nanti akan dibantu dijelaskan di bawah juga sama omnya yang editor ya. Nah, di situ dikatakan kalau tante maunya kelas Priscilla itu biasanya kan ada PR ayat hafalan. Nah, untuk ayat hafalan dari kelas Priscilla sendiri itu harus dihafal, yaitu di Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-6. Oke, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6 ya, dicatat, lalu dihafalin. Nanti suruh mamanya nih videoin ya, videoin, lalu adik-adik ngomong, dihafalin dengan benar ya, dan tidak boleh ada kecurangan dalam bentuk apapun ya adik-adik. Jadi hanya adik-adik, mama papanya yang tahu dan Tuhan ya. Tante Yeni tunggu videonya. Lalu untuk kelas Deborah biasanya kalau kita setiap minggu ini ada apa sih? Ada PR, ada ayat hafalan. Oke. Jadi untuk kelas Deborah akan Tante Yeni kasih ayat hafalan dan pertanyaan. Oke, dan nanti dicuplikan di video ini akan dikasih tahu juga pertanyaannya apa aja, lalu dijawab, lalu dijelaskan jawabannya, lalu dikirim juga ke grup GPDI Papan Mas, semuanya di grup GPDI Papan Mas karena nanti ini tahu papa mamanya kalian ada di situ semua. Jadi minta tolong ya sama bapak-bapaknya untuk videoin, lalu ditaruh di grup GPDI Papan Mas. Lalu nanti PR-nya di apa tuh? Difotoin ya, tulisannya harus bagus, nilainya harus bagus, sama ayat hafalannya sama kayak kelas Priscilla di Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-6 dan harus dihafalkan. Oke, hafalannya yang paling bagus, nyanyian yang paling bagus, PR-nya yang paling bagus dapat nilai dari Tante Yeni. Diusahakan nilainya 10 untuk kelas Deborah, oke? Nggak boleh ada yang 9 atau 8. Hadiahnya apa sih Tante? Nah, hadiahnya ini. Jeng 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 jeng. Ini hadiah yang pertama. Apa ini? Kita unboxing ya. Oke. Unboxing Tante, kayak YouTuber. Tante bukan YouTuber kok, oke? Ini namanya permen adik-adik. Di dalamnya isi permen. Ini adalah nano salsa, oke? Tante ini juga udah nyobain dan rasanya enak. Selanjutnya apa lagi sih Tante? Ini dia, kebalik. Nih, Tante ini punya ini. Oke, dan Tante ini tahu kalian juga pasti suka sama ini. Jadi kalau misalnya adik-adik yang menghafal dengan baik, nyanyinya dengan baik, bisa jawab pertanyaan dengan baik, Tante ini akan kasih kedua-duanya. Oke, jadi jangan takut. Cukup kasih yang terbaik, oke? Tante Yeni tunggu sampai hari Minggu ini di tanggal 17 Mei sampai jam 5 sore. Bisa ya, karena adik-adik di rumah sedang libur. Kalau adik-adik dengerin firman Tuhan ini dari pagi, berarti sore sudah bisa dikelarin. Oke, Tante Yeni tunggu sampai sore ini karena kalau Tante Yeni nunggu di minggu depan, nanti yang ada PR-nya nggak dikerjain, nanti nggak dihafalin, nanti kelamaan. Jadi Tante Yeni kasih waktu maksimal sampai jam 5 sore ini. Oke, bisa semuanya? Yeay, tepuk tangan dulu dong. Oke, Tante Yeni akhiri ibadah pada saat hari ini. Kita mau kembali masuk doa dalam firman Tuhan. Kita menyanyikan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aduh Umi, janji-Mu menolong
saat hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, telinga kami, hati kami, untuk kami semakin erat dengan Engkau Bapa. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib bukan satu hal yang sia-sia bagi kami Tuhan, tapi justru mendatangkan sukacita yang melimpah bagi kami. Dan kami sangat bersyukur Engkau boleh mati Tuhan, bahkan Engkau boleh bangkit pada hari yang ketiga. Engkau menampakkan diri-Mu Tuhan Yesus, Engkau menyatakan setiap mujizat-Mu ya Bapa. Dan kami bersuka cita atas setiap apa yang Engkau boleh perbuat dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami selalu bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap rahmat yang boleh kami terima daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap firman-Mu pada saat hari ini. Dan untuk setiap tugas yang boleh diberikan ya Bapa, kami dapat mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau boleh kembalikan kami di minggu depan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Dan biarlah kami selalu sehat, selalu Tuhan, dengan tubuh jasmani kami ya Bapa. Kiranya Engkau boleh ada terus bersama-sama dengan kami ya Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, keperluan kami percaya Engkau juga Tuhan yang mencukupkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa.